Mereka membangga-banggakan catatan Musa yang sebenarnya sebetulnya kalau kita mau buka otak kita, asal ada otak sih, bahwa semua tulisan Musa juga bukan tulisan Musa. Semua kitab Musa, Pentatuk itu bukan kitab Musa juga. Mana buktinya? Buktinya Anda bisa membaca di dalam kitab Ulangan ayat berapa ya? 34 nomor 5. Ya. Kalau itu tulisan Musa, coba buka Mbak Nora. Suka sekali saya membuka-buka lama. Iyalah kan mentang-mentang saya perempuan yang paling cantik di sini kan jenengan. Bentar, saya bukan promosi masalah dulu bentar, teman-teman. ini. Teman-teman yang di bawah tolong ya di follow akun Kian Santang yang satunya yang ini ya. Yang di bawah nih, Kian Santang nih. Soalnya kalau rungkat nanti sudah ada saya follow. Coba ya, 34 ayat 5. Mereka membangga-banggakan bahwa Pentatuk itu tulisan Musa. Baca Ulangan 34 ayat 5. Saya baca lagi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ulangan adalah tulisan yang jadi kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ulangan adalah kitab kelima dari Pentatuk yang ditulis oleh Musa. Pada Ulangan 34 nomor 5 coba dibuka supaya saya nggak fitnah di sini, ntar dilaporin lagi. Nih. Ya, banyak oten di bawah. Saya lihat masuk Oten di bawah. Coba dibacalah. 34 ayat 5. Berapa? Ulangan 34 nomor 5. Berumurlah Musa 120 tahun, matanya belum lamur, belum rabun. Matilah dia. Lah ini siapa yang nulis? Orang mati bisa menulis kok. Matilah Musa, hamba Tuhan itu. Halo. Kitab tulis Musa, tapi Musa mau nuliskan kematiannya. Iya. Agak bahaya tak? Mana? Mana? Tulisan Musa, nah, tapi tolong Musanya ya, di follow menulis. ya akun yang ini ya, yang dibesarin nih, tinggal 50 lagi teman-teman. Follow dulu teman-teman, tinggal 50 lagi. Ini pasti rungkat nih. Tolong yang di bawah, ya kan? Sambil tap-tap layar, di follow dulu Bang akun Kian Santangnya yang kedua ini ya. Jangan malas-malas lah kalian, woi. Heran aku yang malas itu oten, malas beribadah, malas mandi wajib, malas berwudu. Ya kan? Jangan pula kalian malas untuk follow Bang Kian Santang. Malas nyebok. Nyebok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Angin Malam. Angin mamiri Saya mendukung kalau ngebahas kitab-kitab porno. Kenapa, Bu? Karena saya kan mantan oten, tahu di gereja tuh ngebahasnya. Saya pikir Abang birahi puluhan aja. Tolongnya oten-oten di bawah jangan membangkitkan hasrat saya. Saya lagi birahi nih. Jadi kalau kalian naik sudah menyinggung soal Al-Quran Nabi saya, ya kan? Jadi telinga saya kok rasanya seperti ngesek aja dulu. Ini cewek nggak dipilter ya ngomongnya. Nanti Bang Dewa naik loh. Bang Dewa naik loh nanti. Selama saya di gereja tuh tidak pernah ngebahas kitab-kitab porno, padahal isinya ada di Bible, tapi nggak pernah dibahas yang porno gitu. Taunya perpuluhan nggak aja. pernah bahas susu di agama. Jangan dulu Bang Angin Malam ya. Waktu saya pergi ke waktu Lebaran pulang kampung, ya kan? Asik nih mantan oten semua nih. Saya bilang begini sama mama saya, Mak, apa? Mama tahu nggak? Mama pernah baca Yeskiel nggak? Yeskiel berapa? Kutunjukkan lah ya kan, Yeskiel 23. Pas aku bacakan sama mamaku, dia bilang gini, kurang ajar kau, katanya. Jangan komen main kau, masa ada kayak begitu? Ih, Mak, nggak percaya kok, Mak. Ini isinya kayak gini, Mak. Pas bagian 23 nomor 20, ayat 20, pas dibilangnya zakar yang seperti zakar kuda, mengamuk mamaku. Ih, kurang ajar ya. Apa yang kurang ajar, Mak? Ih, selama ini nggak tahu kita kalau rupanya ada ayat kayak begitu ya. Ini ada bersyukur lah, Mak. Gitu. Bentar, Bunda Nora, itu ada oten yang mau naik. Terserah Bunda Nora aja nanti siapa yang gantian nih. Ini ada Bang Glenn yang baru naik. Bang Glenn, saya mau ucap assalamualaikum. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Bang Mamiri naik di atas aja Bang.
Bang Ucok masih moderator kan? Masih. Jangan main di atas bang ya. Saya turun ya bang, ntar bang. Itu banyak oten yang mau naik tuh, naikin aja. Bal-bali aja. Dari ya, nggak bakal ngomong, takut rungkat. Teman-teman tolong di tab layar teman-teman. Jadi saya tantang itu kalau ada oten, bener gak omongan saya? Selama di gereja tuh ada gak kata-kata vulgar, porno, ayat porno di mimbar dibacakan gitu? Pasti Baru aku tanya lagi sama Nggak ada mama. lah. Aku bilang lagi Ada sama tapi mamaku nggak di ada. Amsal Tahunnya 7. perpuluhan. Amsal 7. Aku bilang gini, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Dia bilang mamaku, ya Karena ampun. suamiku Itu, sedang bepergian jauh. aduh. Untung tidak dibaca sama mamaku. Karena bapakku sering ke tugas keluar kota kan. Untung tidak dibaca. Kalau dibaca ya ampun. Ada adik tiriku. Iya. Ada adik tiriku. Istilahnya dia ngebangga-banggain kitab itu firman dari Tuhan. Mana firman dari Tuhan porno semua? Mana Ini aneh ini aneh. Ini kok pada ngumpul semua mantan mantan penyembah sesama ini. Kok pada ngumpul ini? Kalau saya enggak, saya Pengalaman enggak. aja bang, kita pengalaman kalau Iya ada Bang kalau Glenn, oten-oten apa kabar Bang ngebanggain Glenn? kitabnya firman Assalamualaikum. Tuhan mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Glenn tahu aja, dia dari tadi pagi waktu saya lagi birahi dia temanin saya pula di situ. Coba Bang Glenn. Hosea 31. Tuhan menyuruhkan Jangan pelacur. sering-sering baca biblos biar nggak bisa berahi mulu. Enggak, itu Hosea bagus. 31, Tuhan suruh main pelacur. Bagus itu. Gua rungkatin nih. Bentar semua. Diam dulu semua. Gua Iya, rungkatin lanjut. juga lu. Gua rungkatin nih Rum nih. Ngebahas kayak gitu gua jadi ini senut sendiri. Ya, tahu, Bang. Lucunya Di gereja kan hostnya nggak yang ada kita bang, lagi bahas bahas- kitab-kitab porno, biar tahu bang yang Hostnya yang- oten-oten goblok tuh. hostnya yang on aku yang di Bennett. Orang lagi bahas firman Tuhan, Bang Agin, jadi selama abang di gereja dulu nggak pernah abang dengarkan ayat-ayat itu bang? Gak pernah. Mana, Ya, Bang? mana mungkin. Coba lah Bang Ini, Ucok Bang. pikir. Astaga. Bang Ucok pikir Bang. ya. Bang Ucok. Sama seperti kayak pada waktu saya pakai mic ya kan. Pakai ini mic congkat ya kan. Saya bacakan. Sebentar. Biar kita buktikan. Seperti inilah pendeta ya kan. Kita akan menceritakan bagaimana tentang kejahatan yang dilakukan Ohola dan Oholiba. Ya kan. Jadi tolong yang di bawah sekalian tap layar ya. Biar tidak rungkat. Nah, seperti ini pendeta membacakan. Ini kan mic. Haleluya. Tuhan memberkati kita Yesus Kristus katanya kan. Terus bacakan. Baru dibacakan. Yeskiel 23. Ayo. Saudara-saudara seiman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus katanya. Buka Yeskiel 23. Tenot dibuka ya kan. Baru dibacakan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua ibu bersun. Nah, pas waktu dia bilang bersun, ceritanya bersun. Aduh, gimana ya? Ini sudah dibaca sama ibu-ibunya kan, sama bapak-bapak. Bersun. Ada masa mudanya di sana. Ah, pas giliran di sana susu. Susu apa ini kok dijama-jama ya kan? Aduh bahaya ini. Indomie kali Indomie. Di sana. Langsung dibilang ini. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Pak Pendeta kenapa berbisik? Kalau ngomong saya nanti birahi kalian semua katanya. Ujungnya Itu data file itu ya. Iya kan? Terus Baiklah sampailah jemaat, di ayat silakan semua berdiri. Sekarang giliran saya yang bicara, ya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah ini. Kijang yang jilbab, bukan Bang Filipus. biarlah Bang buah Filipus dadanya sampai selalu memuaskan engkau dan engkau jangan. senantiasa berakhir. Aduh Bang Filipus jangan. Rumkat Ini nanti. sampai di 20 Demikian baru di firman 20-nya Tuhan. baru. Jemaat silakan duduk. Ayat 20-nya ya kan. Baru dia bilang begini. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai. Datanglah jemaatnya. Pak Pendeta, aurat keledai seperti apa? Dan Sudah. zakarnya seperti Sudah. zakar kuda. Sudah. Gak kasihan kalian sama yang jomblo-jomblo di bawah itu. Terus
Ini anak Ditanya si kan? Dewa ini anak Ditanya di bawah begini. umur Sebentar Bang Belipus, ditanya begini. Pak Pendeta, zakar kuda itu seperti apa? Oh lihat dulu kaki mukunya sebesar zakar kuda nggak? Seperti punya aku lah, udah pas itu. Wah, itu jadi anak di bawah umur itu kan. Aduh. Kenapa kalian kepanasan, woi? Penyembah, Iya, penyembah manusia. Jadi saya tantang. Ini aku gini. Benar gak omongan saya? Sebentar, Bang Angin. Kalau di gereja tuh nggak pernah bahas porno. Saya tantang sini kalau ada. Iya, Bang Angin ini yang di layar kita ini, yang gede, itu mantan gembala itu. Ini. Yang berjilbab. Gembala. Dulu dia kalau bacakan itu, dia pasti dikejar-kejar sama jemaatnya. Aduh, saya kalau baca itu saya lihat langsung ke bawah ya kan. Ini pada sempit semua celananya ya kan. Dia juga enggak Janganlah. membacakan itu. Dari pagi sudah itu dibahas, sampai malam belum berubah. Dan ketawa. Bagus Bang, biar tahu Bang, oten-oten Bang. Biar tahu isi Bible aslinya Bang. Bagus tuh Bang. Biar jangan Ada Mr. tahunya Lee. perpuluhan aja. Ada Dia yang misteri. ngomong, awak yang di Bennett. Mr. Lee. Ya, siap. Salam kenal. Ya, agama apa Bang? Kristen. Oh iya, silakan Bang. Betul. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana kalau Yeskel itu Abang bacakan kepada anak Abang? Mantap nggak? Kalau bagi saya sih, kita tak usah lah saling ngolok-ngolok. Nggak ngolok lu Bang. Berarti kitab suci kau ini kitab olokan. Lo saya bacakan Yeskel kok. Dalil Bang, dalil, fakta, real. Sejak dunia diciptakan, semua kata-kata itu sudah tersirat dalam suratnya masih. Jadi itu kata-kata itu bukan ciptaan siapa, memang sudah ada lah. Jadi jangan saling Saya mengolok. tanya, enggak, saya enggak katakan tersirat loh, Bang Mr. Lee. Saya minta coba Anda bacakan dulu di depan anak Anda. Yeskel 23 tadi, coba bacakan. Sudah. Ya itu semua sudah dalam Alkitab apapun. Saya bilang coba bacakan dulu. Enggak, saya minta bacakan dulu. Kenapa? Kenapa kita bacakan? Artinya. Coba kau bacakan. Coba kau bacakan. Baca. Tinggal baca aja Bang, ribet betul. Banyak Engkau untuk apa? Ayo. Ya biar tahu itulah firman Tuhan. Waktu orang Mesir memegang buah dadamu. Itu firman Tuhan Bang. Dan nama suku di sana. Halo. Ya bacakan dulu Mr. Lee. Kau panggil dulu anak istrimu. Kau bacakan dulu kitab sucimu Yeskel 23. Coba, saya pengen dengar. Ayo. Loh, ini nih semua sudah ada dalam buku. Tergantung orang yang silakan baca cuma kita jangan saling memojok-mojok karena itu enggak memojokkan Bang, kita enggak mau Filipus. mojokin sesuai data, sesuai dalil. Dibacakan. Saya minta dibacakan. Itu data. Nggak ada gunanya memojokkan harus sudah terpojok. Itu data, itu kan pembelajaran itu. Nggak usah diolok-olok lah. Semua nggak ada gunanya Nggak diolok-olok Bang, cuma dibaca, dijelasin. Bang Angin, sebentar Bang Angin. Kita Muslim jangan terlalu banyak apa nanti simpati di baru dikatakan kita ngeroyok. Bukan begini Mr. Lee. Enggak, sebentar dulu Mr. Lee. Nama Mr. Lee rupanya namanya si cumprinya. Dengarkan saya baik-baik dulu. Kau ini mau mendengarkan penditi ngomong apa enggak? Jangan kau lawan penditi ngomong ya. Dengarkan dulu saya baik-baik Mr. Lee ya. Dengarkan dulu. Woi, tenangkan Roh Kudusmu. Astagfirullahaladzim. Ini manusia atau manusia ini? Dengarkan dulu. Mr. Lee, kau dengarkan saya ya. Jangan kayak gitu Bang Glenn. Nanti saya jadi nggak bisa video call dengan Yesus. Dengarkan, Mr. Lee, dengarkan. Live di YouTube, boy. Satu-satu lagi live di YouTube ini. Aduh. Mr. Lee, ini
Bible yang Anda baca, yang Anda jadikan kitab suci, ketika ada ayat-ayat yang tidak pantas untuk didengar oleh anak-anak, menurut Anda, apakah ini yang namanya kitab suci? Apakah memang Tuhan mengatakan meramas-ramas payudara? Artinya, segala pun saya nggak tanya artinya, yang saya tanya, pantaskah ini dinamakan kitab suci ketika ada kata-kata meremas-remas susu? Itu kan dalam Alkitab itu memang sudah ada sejak. Oke, sekarang coba. Ini banyak permintaan di bawah, Kak Nora pelan-pelan. Oke, saya pelan-pelan. Saya tarik napas dulu. Tunggu Bunda Nora, remas-remas apa? Remas-remas apa? Gak jadi saya remas. Gak jadi. Ya open itu remas-remas apa itu? Kelakuan sudah ada kitab suci. Gimana kamu mau? Begini, Mr. Lee. Coba Anda panggil anak Anda terus bacakan. Ya nggak bisa lah, masa kita mau nggak punya anak dia, nggak punya anak. Itu kan ada aturannya, kan begitu. Oh, jadi baca kitab suci ada aturannya ya? Lebih hebat Al-Quran saya dong. Bahkan Al-Quran saya, anak kecil aja bisa menghafal. Gitu loh, lebih hebat Al-Quran saya. Jadi ketika begini loh, ketika ada satu acara MTQ misalnya, atau tidak wisuda tahfiz Quran misalnya, itu bangga orang tua. Lah Kristen, wisuda apa? Wisuda baca Bible. Datang anaknya, dibilang begini, mak, saya mau baca, mau hafal Bible. Surat apa? Surat Yeskiel, mak. Aduh nak, jangan. Jangan, itu bahaya nak, katanya gitu. Ayo, silakan Mr. Lee. Kalau saya sih tak usah kita artikan itu, karena itu kata-kata itu. Artikan. Karena itu kan nggak bisa begitu, karena semua agama sudah diatur dalam kitabnya masing-masing. Nah sekarang agama diatur sesuai dengan Pancasila. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kau akui nggak ketuhanan yang Maha Esa? Akui enggak? Ya, kok pakai? Saya bilang kan ini. Akui nggak ketuhanan yang Maha Esa? Saya tanya, akui nggak? Kalian bukan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang menjadi manusia. Kami ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan kami satu, datang ini Kristen, ketuhanan yang menjadi manusia. Dia merubah-rubah Pancasila. Merubah Pancasila. Agamanya VOC. Merubah Pancasila Agamanya ini. Nanti, Mr. Lee, coba ditanya. Allah Bapa Tuhan. Oh Tuhan, Bunda Nora. Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Roh Kudus. Oh Tuhan. Karena itu adalah roh Allah. Terus Tuhan kok berapa? 1. Sada, tambah sada, tambah sada, gak bisa ada. Kang, mohon maaf, ada sebenarnya lagi request itu Gembala, jadi saya turun dulu biar dia naik nih, biar mungkin dia bisa bantu Mr. Lee ini menjawab itu. Atur aja Bang Ucok kan ya. Oke. Ada yang bisa turun nggak ini? Atau aku aja yang turun ya? Saya melihat Bang Situmorang, lu mute. Saya melihat itu wajah-wajahnya itu ganteng loh. Masa sih saya nggak terpukau dengan wajah ganteng yang bisa berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 dengan 4.000 orang? Masa saya nggak terpukau? Saya sebagai seorang wanita ketika melihat ada cowok ganteng loh, ini dia punya kuasa loh katanya. Loh, saya nggak terpana. Oh, ternyata namanya siapa? Yesus yang dilahirkan oleh Bani Yunani.
Aku tergoda. Kita sambut dulu Bang Glenn. Ini ada situ Morang, ini adalah situ Alarudeng ini. Ini juga. Assalamualaikum. Mr. Lee, saya mau nanya Mr. Lee. Silakan Bang Situmorang collab aja ya dengan Mr. Lee ya. Satu denom gak ini? Jangan-jangan beda denom. Mr. Lee, kenapa di gereja nggak pernah bahas ayat Sebentar Bang Angin malam. Sebentar Bang Angin. Mr. Lee denom apa? Halo. Iya. Yang Mr. Lee apa? Kenapa tidak bahas Al-Quran? Kok bahas-bahas Alkitab? Itu yang jangan curhat Mr. Lee. Jangan. Aduh. Malam ini justru dipicu karena dari Kristen menanyakan tentang firman dalam Al-Quran. Kami jawab. Jadilah room lucu. Iya, Al-Quran yang dibahas, jangan bahas Alkitab gitulah. Ya, suka-suka kami. Saya kasih kesempatan kau satu pertanyaanmu tentang Al-Quran. Silakan. Sukun. Banyak sebenarnya. Cuman kalau kita orang Kristen, kamu kasih satu aja. Kau bilang banyak, satu aja udah. Kalau kita kasih satu pertanyaan pun, jangan setengah pertanyaan aja sudah menyingkap. Coba. Karena kita kan komunikasi yang diutamakan. Banyak kali alasan kau. Mr. Lee, kami pihak Muslim di sini memberikan kesempatan kepada Kristen untuk bertanya soal Al-Quran atau apapun soal keislaman. Silakan, satu pertanyaan. Ya, dengan gaya begini aku sudah lihat membahayakan, bahaya. Banyak banyak kali alasan kau begini. Kenapa membahas Bible? Nah, sekarang Al-Quran. Bang Li, saya setuju, ini sangat membahayakan Bang Li. Kalau ini dibahas terus, bahayanya nanti banyak yang mualaf Bang Li. Bahaya banget. Karena yang di atas semuanya rata-rata mualaf. Iya, nggak tahu kau ya. Kami tuh udah tobat menyembah jakar Yesus, woi. Harusnya Mr. Lee kau bilang ke sama bom dan kucuk-rucunya, bajingan-bajingan tengil oten yang membahas Al-Quran setiap hari. Kau bilang sana, jangan kau datang ke sini. Sok-sok menasihati kami di sini. Tolong bertobatlah. Ya, orang mulai bisa bertobat dari menyembah jakar. Kami menyembah buah pelir, sekarang menyembah Allah, Tuhan yang tak bisa digambarkan oleh makhluk. Jangan vulgar kali Bunda, jangan vulgar kali Bunda. Pakai bahasanya biji aja lah, biji gitu. Oh iya. Buah pelir. Kan ada di Yeskiel Zakar, iya kan? Itu Alkitabiah Bang Ucok. Ngapain merubah-rubah firman Tuhan? Ya nggak boleh dirubah ya. Nggak boleh. Lah, ini orang mau masuk neraka juga Bang Ucok. Begini loh, Mr. Lee. Kalau saya bertanya begini nanti menghujat apa enggak ya? Ini kira-kira buah play yang hancur itu macam mana bentuk buah play yang hancur itu ya? Lurus kanan lagi. Mr. Lee, saya penasaran ini Bang Situmorang, tolong. Itu dikatakan di dalam Bible Anda, buah play yang hancur tidak dapat masuk dalam jemaat Tuhan. Ini buah play yang hancur ini keretak, itu tuh macam mana itu bentuknya? Saya serius. Karena begini, waktu saya mandikan anak saya yang umur 4 tahun itu kan, saya bayangkan ini buah play yang hancur, ini macam mana bentuknya? Coba. Maaf, saya nggak menghujat. Ada di dalam Bible Anda, buah play yang hancur. Iya kan? Mama, ini ini juga. Ya kita sambut dulu nih Bang Bay. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari Denom apa Bang? Dari Muslim. Oh Muslim. Oh iya. Ada nanti yang mau disampaikan dulu Bang, kita sediain buat konten aja Bang. Iya, ada yang mau disampaikan. Gitu, nah bagaimana? Moderator disortir ya, yang naiknya minta naiknya ya moderator ya. Oke, siap. Oke, siap. Bang Bay ada yang mau ditanyakan sebelum Abang balik nyimak di bawah Bang, karena kita sediakan ruang untuk teman kita Kristen ini 3 orang, ini masih 2. Udah itu Bang Situmorang ini masih menyimak dia dari tadi. Silakan Bang Bay, apa yang mau disampaikan? Trinitas 3. Iya, Trinitas nyimak itu. dulu aja nggak apa-apa, nyimak dulu. Oh, oke. Kalau gitu Abang di bawah dulu ya Bang ya.
Oh ya udah. Abangnya di atas, kami di bawah, atau abang di bawah, kami di atas? Ya Bang Tumorang mana suaranya? Ini aneh ini. Bang Mr. Lee dari tadi sudah curhat dia. Silakan Bang Tumorang dulu lah. Ya, namanya juga orang Kristen yang kurang baca Alkitab ya. Jadi kami yang sudah diajarkan dalam metode membaca Alkitab itu tidak membuat satu ayat itu menjadi ayat pendukung, Bang. Contoh, saya dikasih berapa menit untuk membahas tentang yang Oholiba. Kasih 2 menit nggak apa-apa, 2 menit untuk abang 2 Jangan menit. bang, Tapi jangan kalau Oholiba bang. Saya minta buah pele yang hancur itu macam mana itu? Kenapa Tuhan kalian rasis itu? Di ayat mana Mbak? Ulangan 23, enggak, untuk yang di bawah, ini saya kalau bacakan, saya tidak menghujat, bukan saya mau vulgar ya, memang betul, Ulangan 23 nomor 1 sampai seterusnya, saya bacakan, orang yang hancur buah pelenya, atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan, ini rasis Tuhan kamu, seorang anak haram, janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, seandainya ada perempuan yang diperkaos, dia hamil, berarti anaknya itu kan tanpa bapak tuh. Kalau kita katakan sebenarnya janganlah kita katakan anak haram ya kan? Karena Ya, dia tidak meminta untuk dilahirkan. Tetapi ini dikatakan seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Nah, seandainya Bunda Maria diperkaos, itu apakah Yesus itu tidak dikatakan anak haram atau bagaimana nih? Kok rasis sekali tuh? Silakan Bang Situmorang. Di ayat ketiga jelas ya Mbak Nora, itu untuk orang Amon, bahkan orang Moab. Jadi bukan maksud ini adalah bangsa Israel, tapi bangsa Israel maunya orang-orang yang masih utuh dalam pelayanan di jemaat Tuhan itu. Jadi ini firman Tuhan kamu, ini tunggu dulu. Ini sekarang firman Tuhan kamu, ya kan, yang di dalam Bible Perjanjian Lama itu hanya dikhususkan ya, bukan untuk semua umat ya. Bukan maksudnya untuk semua Kristen yang mempercayai ya. Kami jadi diajarkan katanya itu untuk bangsa, itu untuk bangsa. Berarti Tuhan kamu memang rasis itu Morang. Beda di dalam Al-Quran kami. Lihat alur ceritanya, jangan langsung saya bukan soal alur cerita. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memilih. Bahkan yang cacat sekalipun Allah tidak ada memilih situ orang. Ya, bahkan kamu lihat yang cacat sekalipun aja itu ada yang bisa menjadi hafiz Quran. Beda di dalam Bible, yang buah pelenya hancur, yang kemaluannya dipotong. Sekarang pertanyaan saya, bukankah Yesus kemaluannya dipotong? Di mana datanya, Mbak? Lukas 2:21. Loh, Yesus berumur 8 hari ya, bukannya disunat. Jadi yang disunat itu Yesus atau siapa? Iya, tapi di sini konteksnya bukan buah pelirnya dipecahkan. Jadi jangan salah tafsir. Bukan buah pele yang dipecahkan, kemaluannya dipotong. Pertanyaan saya, Yesus yang disunat itu kemaluannya atau apanya tuh? Secara kemanusiaan ya memang kemaluannya, Mbak. Ya udah, kamu baca Ulangan tadi. Yang buah pelenya hancur ataupun kemaluannya dipotong tidak bisa masuk menjadi jemaat Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus kemaluannya dipotong apa enggak? Ini bukan konteks Yesus di Ulangan 23. Ini mengenai bangsa lain. Makanya saya katakan situ orang, Tuhan kamu rasis. Tuhan kamu memilih-milih. Bahkan bangsa Amalek pun dengan orang Midian pun ditumpaskan semua tanpa belas kasihan. Ngeri Tuhan kau nih. Tuhan apa kayak gitu? Kok bejat kali Tuhan? Ini bukan perkataan Tuhan, tapi ini adalah pelayanan daripada Imam Lewi. Bukan perkataan Tuhan. Jadi Bible kau bukan perkataan Tuhan. Kalimat tumpah. Lihatlah alurnya. Lihat saya nggak tanya alur. Jadi di Bible kau ini bukan perkataan Tuhan, beda perkataan orang. Maksudnya memang ini adalah firman Tuhan, tapi yang mengatakan itu adalah orang Lewi. Jadi orang Lewi ini mengatakan ini emang nggak disetujui sama Tuhan? Disetujui atau tidak? Kalau kita lihat dari alur ceritanya, tidak disetujui oleh Tuhan. Oh, baca tidak di setuju. ayat 15. Oke, saya baca ya. Saya baca. Itu kan perumpamaan, Mbak Nora. Oh, perumpamaan lagi, ada pula kitab perumpamaan. Siapa yang bilang itu?
Siapa yang bilang itu? Aduh, kenapa harus bilang perumpamaan? Beda perumpamaan, Bang. Ini sejarah. Gimana ya kalian? Kalian menyembah satu Tuhan, yaitu manusia Yesus, tapi kok enggak sinkron kalian. Artinya Tuhan Ya, tidak namanya menerima yang begitu. Aduh. Selesaikan dulu masalah kalian lah, baru kemudian dengan Mbak Nora. Bang Mister Lee, silakan Bang Mister Lee ini agak lari ini dari situ orang. Silakan Bang Mister Lee. Iya. Langsung sudah situ orang langsung sudah. Oke. Aduh, ngeri kali. Oke, mengenai Olio dan Oliba ya. Kalau kita lihat narasinya itu jelas ya, ayat yang ke Yesaya ya 24. Bang Jo, tolong di mute Bang Jo. Sebentar dulu. Bang Jo nih Islam apa Kristen? Kristen. Oke, di mute dulu. Anda noise. Silakan situ orang. Kenapa? Anda noise. Bang Jo noise, situ orang dulu Bang Jo ya. Kau ada suara musik loh Jo. Tolonglah dulu. Ya silakan situ orang. Silakan, semua orang. Bang Jo nanti dibersihkan dulu noise-nya, musik-musik di sekelilingnya ya. Oke, lanjut Bang Morang. Oke, terima kasih para olim yang baik hati. Jadi ini di dalam Yeskel 23 ketika saya melihat memang dijamah susunya karena mereka berbuat mesum di hadapan Tuhan. Dan di sini kita lihat di ayat yang ke 19, ia melakukan lebih banyak lagi persundalan sambil teringat kepada masa muda mereka. Nah, waktu mereka bersundal, dan disitulah Allah menegur mereka. Di ayat 22, oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan Allah, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh aku menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Jadi Tuhan tidak terima akan perbuatan mereka. Makanya dengan mengutus orang-orang yang akan melawan para persundal itu, aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Di ayat 23, orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot itulah yang dipakai untuk menyerang orang-orang sundal dari Tuhan sendiri. Jadi ini ceritanya unik. Makanya kalau mau baca narasi, iya, setan dan Tuhan sedang melakukan pertentangan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Jadi Oke, Tuhan mengirim. Sekarang begini, apakah Tuhan kamu menyetujui tentang persundalan Ohola dan Oholiba? Membenarkan atau tidak? Tidak setuju karena 10 hukum. Jangan bersinah di hukum ke-8. Oke, Hosea 1 nomor 2, coba dibuka. Oke. Tuhan tidak setuju persundalan. Silakan, itu orang, jangan terlalu lama. Oke, Hosea 1 ya. Hosea 1 nomor 2. Silakan. 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, jelas ya, membelakangi Tuhan. Tuhan. Terus katanya Tuhan benci, jangan berzina, benci dengan persundahan. Tetapi kenapa Hosea disuruh kawin dengan wanita? Dengar dulu. Oh, dengar dulu. Ya, kita dengar dulu, banyak ayat yang bersautan. Dengar dulu lah. Kau giliran disuruh kawin sama wanita pesundal, diam-diam perginya kau Mr. Lee. Kau carilah yang di pinggir jalan. Banyak. Lanjut situ orang. Jangan kayak gitu. Jadi ini weh, laki-laki menolak barang gratis. Teman-teman, kalau yang di bawah nih ya, kalau dengerin debat Gaya ini, kalian menolak. ini- Kalau ada yang 20.000, bang, ini 20.000 bang. Ih, ayo deh. Dan kalian mainkan di atas motor itu. Kalau nggak ada uang kalian nginap ya kan di atas motor pun jadi. Lanjut ke situ orang. Cepat lanjutlah kau. Jadi ada rencana Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang yang mau bertobat terhadap orang sundal ini ya. Ayat 5. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Loh-Ruhama kepada anak itu sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Itu semua ada rencana Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel terhadap. Sekarang Tuhan masih sayang apa tidak? Ya, kalau secara faktanya tidak.
Oh, jadi Tuhan tidak sayang lagi sama orang Israel? Ya karena mereka membelakangi Tuhan. Jangan kok ngomong gitu, nanti tertampol kok nanti di Hosea pasal yang lain. Dia sayang lagi, berarti Tuhan kau ini pelin-pelan. Masa dikatakan aku tidak akan sayang lagi. Bacakan ayat selanjutnya. Bacakan, ada 3 anaknya nanti. Bacakan selanjutnya, bacakan. Bacakan selanjutnya si Tumorang. Nanti nyanyi pula aku. Si Tumorang. Coba. Ayat 7 ya. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, tetapi dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi, yaitu menyusu ya, Lo-Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia di ayat 9, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Nah, berarti bangsa Israel bukan umatnya Bapak lagi ya? Bukan umatnya lagi ya? Iya, karena mereka tidak mau bertobat dari Lanjut ayat berikutnya. Ayo lanjut. Bentar, sebelum lanjut ke ayat berikutnya, teman-teman tolong di layar ya. Ini bahaya. Kalau nih. sekarang Israel udah bertobat nggak? Dari tadi nggak kuat ini. Wah, yang dibahas ini terus. Ini apa, ayat Bang? birahi. Sekarang Israel udah bertobat nggak? Enggak, jangan dulu, lanjut dulu berikutnya, Bang. Ya, ayat berikutnya, jangan potong-potong. Iya, nanti kita dibilang comot-comot ayat. Bacakan satu sekop. Ayo, sekop terakhir. Secara fakta Jesuit atau Ordo Kekatolikan itu menguasai kepemimpinan Israel. Jadi ya Israel tidak takut lagi. Baca dulu yang terakhirnya, Bang Situmorang. Oke, ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri. Ini sebab besar hari Israel itu. Dah selesai. Jadi apa yang mau ditanyakan, Mbak? Anaknya yang ketiga, dia kan ada punya 3 anak. Cemananya kau? Sudah di ayat 9 tadi. Di ayat 9 itu Lo-Ami, Lo-Ruhama. Lo-Ami itu anak ketiga. Yang kedua? Lo-Ruhama. Yang pertama? Israel. Lebih hafal saya daripada tahu. Israel, oke, siap. Nah, jadi sekarang saya bertanya nih, Tuhan kau waktu membinasakan Sodom dan Gomora karena di situ terjadinya persundalan hebat. Kenapa sudah tahu negeri itu bersundal hebat, malahan memamah-biarkan anak-anak pesundal? Kenapa seperti itu? Ya, Allah itu memiliki waktu untuk memberikan orang atau manusia itu bertobat. Jadi waktu itulah yang digunakan. Ini lucu loh si Tumorang. Coba seandainya emak kau menyuruh kau mengawini wanita pelacur, mau kau? Ya, Allah itu bukan seperti robot, jadi harus mau. Saya tanya, mau tidak? Apanya? Mau tidak kau kawin sama wanita pesundal? Ya kalau diperintahkan Tuhan ya nggak mau. Jadi apa yang dipermasalahkan? Karena konteksnya dia orang-orang di sini adalah penyembah dewa, bukan penyembah Tuhan. Karena mereka membelakangi Tuhan kan? Emangnya Hosea menyembah dewa? Kalau Hosea tidak, maksudnya para pesundal itu, Mbak Nora. Di manalah keadilan Tuhan kau si Tumorang? Di mana coba lah? Satu, apanya? saya tunjukkan sebentar ya. Satu, buah play yang hancur, kemaluannya dipotong, tidak dapat masuk jemaat Tuhan. Terus dikatakan lagi, anak yang haram tidak dapat masuk jemaat Tuhan. Banyak persyaratan untuk menjadi jemaat Tuhan. Bahkan anak yang belum ditahirkan pun juga tidak dapat masuk jemaat Tuhan. Nah ini sekarang, Hosea, dia seorang raja yang terkenal baiklah si Hosea ini. Tapi dia harus menjadi keluarga yang buruk karena mengawini perempuan pesundal. Coba, di mana keadilan Tuhan kau? Contoh ya, contoh, dengarkan dulu. Saya dilahirkan oleh ibu saya. Ibu saya otomatis menginginkan saya itu menjadi wanita yang baik, mendapatkan jodoh yang baik.
Tiba-tiba saya diharuskan untuk kawin sama laki-laki penjahat, mucikari. Itu gimana itu? Gitu loh. Coba kamu pikir secara logika lah, secara sehat lah situ orang. Seandainya kamu punya anak perempuan atau anak laki-laki, apakah mau kau menantukan menantumu tuh seorang perempuan pesundal? Ya secara akal nggak mau. Ya. Kalau Tapi secara kemanusiaan kita nggak mungkin. Iya, tapi kan saya tidak bisa memutar waktu daripada kisah Hosea. Bukan begitu situ orang. Inilah gambaran Tuhan kamu situ orang. Situ orang. Inilah gambaran Tuhan kamu. Sebenarnya ya, begini. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Ya, nggak kasih dia. 2 Samuel 12 nomor 11. Ngeri Tuhan kamu. Ketika Daud berbuat salah, dia berzina dengan istri Uria, dia berzina dengan Betseba. Tetapi apa hukuman yang didapatnya? 1, anaknya itu mati. 2, istri-istri Daud diambil dan diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli di siang hari di depan bangsa Israel. Ini Tuhan kok seperti ini? Ya, sama seperti menghukum perzinahan dengan perzinahan. Ya. Ngeri. Iya, sama seperti Mbak Nora ketika minta hikmah tapi Tuhan kasih persoalan. Lalu itu sudah dijawab karena Mbak mau minta menyelesaikan Allah itu. saya ketika mencobai saya, makanya dikatakan Allah tidak mungkin mencobai hambanya melebihi kemampuan dari hambanya. Gak ada iya, itu. Betul. Jadi apa yang dicoba kepada si Hosea? Apa dicoba? Apa yang dicobai kepada Daud? Gak adil bagi gini ya. Seandainya saya istri Daud, saya nggak adil dong. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa suami saya berzina, saya yang dihukum? Kenapa saya harus digauli sama laki-laki lain? Sesuai dengan Hosea 1. Iya, sesuai dengan Hosea 1 ayat 4. Itu aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Jadi Tuhan mempunyai rencana buat bangsa Israel. Baca dulu Hosea 4 nomor 14. Oke, saya terima. Baca Hosea 4 nomor 14 dulu situ orang. Ayo coba. Beda lagi kalau ke Hosea yang lain itu beda lagi ceritanya, Mbak. Tidak, kamu bacakan itu tentang itu juga. Hosea 4 nomor 14, silakan. Ya, intinya maknanya berbeda lah. Enggak, bacakan aja, Dek. Saya sudah manggil kau adek loh. Udah baik saya. Kalau tadi sama yang lain aku manggil mereka babiat, contoh Mister Lee babiat. Ya. Ayo tembuskanlah 100 lebih lah, 100 tap-tapnya, 100 kali lebih ya. Ayo tembuskan dulu. Dia tidak rungkat, woi. Ayo silakan situ orang. Hosea 4 nomor 14. Oke, 14 ya. Tapi nggak perikop, Mbak. Bacakan aja, nggak apa-apa deh. Hosea 14 ayat 1. Hosea 4 nomor 14. Oh, gimana ya telinga kau ini? Aduh. Ya sabar, Mbak. Iya, jangan kau panggil saya Mbak. Saya tuh kok nggak tengok Aritonang. Situ morang. Dan di bodo marga Aritonang. Iya, saya tinggal di Jawa, jadi ya mau bagaimana logatnya harus pakai Jawa. Gigi kau lah. Hosea 4 ayat berapa? 1 ya? 14, weh. Ya Allah. Allah nengel naiho. Oke, Bainma ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sundal itu dan persembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti itu, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Lalu di ayat 15, jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awan, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil, seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Ayat 17, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Ayat 18, persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan itu. Mereka lebih mencintai keinginan daripada kemasyhuran mereka. Ayat 19, angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Jadi apa yang mau ditanyakan, Mbak? Iya, sekalipun kau bersundal tidak akan dihukum itu.
Oke, itu ya terima kasih asumsinya. Asumsi pula. Dia yang baca. Kita kok Aku tidak asumsi. akan menghukum. Dia yang baca, terus dibilang saya asumsi. Kan dikatakan aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun ia berzina dan menantu perempuanmu sekalipun ia bersindal. Dibilang saya asumsi. Piye toh? Ini baca lagi di ayat 15. Ya, di situ sudah dijelaskan. Jika engkau ini berzina Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Nah, ini juga Iya, kalau makanya dibilang, kalau kau pun mau bersundal silakan aja, nggak apa-apa. Oke, ketemu orang, silakan Jo. Sebentar ya, Iya. Dek ya. Ini si Jo dari tadi udah buka mute-nya. Iya, dari Ketemu orang di mute dulu, Dek. Oke. terima kasih waktunya. Ini Yo. dari tadi saya dengar itu diskusinya tuh menggunakan nalar semua. Jadi ayo kita bicara ikut nalar kita begitu. Nah, firman kita orang Kristen, Ibu terjemahkan. Firman emangnya? Enggak, Firman kita. sabar. Bibel kita. Iya. Jangan bilang firman kita, emang kau berfirman. Oke. Iya, baiklah. Ibu sabar dulu dong. Ibu Kau jangan salah-salah. Firman Ya. kita katanya, emang sejak kapan kau Iya. berfirman? Begini Bu, firman kita maksud saya itu kitab Bibel. Ibu jangan salah sangka. Ibu sabar dulu, jangan Bilanglah emosi Bibel dong. kami, Bibel kita. Jangan bilang firman kita. Iya. Nah, Iya, sekarang Bu, saya mau tanya Bu, apa ini diskusi kita tuh coba yang elegan lah. Jangan kayak diskusi pasaran. Iyalah. Cara apa Ibu yang nggak elegan? nggak gini Bu, kalau teman kita lagi bicara, Ibu jangan langsung ngejek seperti itu. Ibu dengar juga pendapat mereka. Ya. Saya tadi asumsi. Masa dia membaca kitabnya terus dia yang mengatakan saya yang asumsi, ngawur. Gini Bu, saya ngikut dari tadi. Hancur di Islam. Nah, ini saya ngikut dari tadi. Teman-teman kita yang ngikut siapa kau? Diskusi kalian. Oh, diskusi ya. Iya. Teruskan. Ya, teman-teman kita itu menjawab pertanyaan atau menjelaskan. Itu kan menurut iman mereka. Ibu nggak bisa paksakan iman mereka mengikuti imannya Ibu. Gitu loh. Ya. Gini Pak. Ini kan kelihatan sekali Bu. Begini, Apa? Pak Jo ya. Dengarkan ya. Ya. Kalau kau naik ke room ini, kamu kalau diskusi menggunakan keimanan kau, begini Pak Jo, kau sembah pun ibu kau sebagai Tuhan kau, tidak masalah sama saya. Itu karena iman kau. Tapi di sini kita diskusi, edukasi pakai data Pak Jo. Dari tadi yang saya buka itu data loh. Ibu, di dalam Quran itu ada hadis kan yang menjelaskan tentang Di dalam Quran tidak ada hadis, Pak. Ya, hadisnya banyak kok. Gimana di dalam Quran ada hadis? Maksud saya Quran kalian kan Quran Kalau nggak kalian ngerti kan lebih pakai baik diam, hadis. Jo. Ya, enggak. Memalukan sekali kau. Apa kau Kenapa bilang? memalukan? Apa yang memalukan? Al-Quran itu tidak satu dengan hadis. Bagaimana mungkin kau bilang Kan di dalam Al-Quran hadis, ada hadis? hadis itu kan penjelasan dari Quran. Alah. Iya, tapi bukan di dalam Quran itu. Iya, memang bukan di dalam Quran. Lah kau yang bilang kok. Saya kan katakan bahwa Quran kalian itu masih ada hadis yang menjelaskan tentang Quran. Maksud saya gitu. Nah, kalau gitu bagus, bukan di dalam Quran ada hadis. Lah, kau maka yang dari salah bilang itu, kok. sekarang maka dari itu firman Tuhan yang tadi yang kalian perdebatkan itu kami Kristen juga tidak serta-merta mengikuti apa seperti yang tadi kiasan pelir hancur. Itu bukan fakta pelir hancur itu. Ada penjelasan lagi bagi teolog-teolog kita yang memahami tentang firman kita. Mereka jelaskan ke kita kok. Sekarang saya tanya sama kau Pak Jo. Buah pele itu kalau hancur macam mana bentuknya itu? Coba. Bu, itu bukan
kewenangan saya untuk menjelaskan sejauh itu. Sabar dulu. Ya, saya mau sampaikan bahwa kalian punya Quran, ada hadisnya untuk menjelaskan tentang isi Quran itu untuk kalian, ya kan? Kami Kristen, kami punya Alkitab, tapi kami punya orang-orang atau pendeta yang sekolah tentang teologi. Ya, silakan ganti aja, tidak sehat juga kok. Turun aku. Kalian saja yang gak beres. Terima kasih banyak Pak ya. Nah, jauh-jauh kau turun kau. Dulu kalau misalnya bawa ilmu Pak, bawa akal. Jangan nggak bawa akal. Akalnya jangan ditaruh di WC. Ganti pemain. Kita lanjut. Haleluya. Apa haleluya itu, Pak? Coba jelaskan kepada kami, Pak, dalam Ulangan 23 nomor 1. Orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Apa alasannya itu, Pak? Ada ilmiah apa mengatakan kalau yang buah pelernya hancur itu tidak boleh masuk jemaat Tuhan? Silakan, Pak. Parah. Mr. Jetli. Ini gimana ini Pak Jetli ini main silat doang jago ini. Silat lidah ternyata tidak bisa dia. Itu hanya cerita aja, bro. Artinya supaya kita, umat kita jangan berbuat begitu. Itu kan saya kita menanyakan itu, Pak. Yang mana yang baik, yang mana jahat. Pilih yang mana yang terbaik, itu yang kita ambil. Kalau yang jahat kita pilih. Ya sudah, selesai kalau begitu. Ganti pemain. Pilih-pilih dia, pilih-pilih ayat. Bisanya jadi pilih-pilih ayat, nggak bisa kalau ayat seperti itu ya. Silakan. Yang lain? Ada yang lain? Berarti ada yang nggak baik di dalam ya, karena ada yang nggak bisa diambil. Iya betul. Ya, karena di dunia ini kan dipilih. Kan ada yang jahat, ada yang baik. Jadi sudah tersirat dalam Alkitab. Apa yang akan terjadi di dunia ini sudah tersirat dalam Alkitab. Ya udah. Jadi wadilah ya, betapa luar biasa ya Bible itu ya. Iya, orang yang itu buah sangat pelernya luar biasa. hancur itu tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Makanya kalau misalkan di sini ada umat Kristen yang buah pelernya hancur, silakan masuk ke Islam. Silakan. Di Islam tidak ada urusan dengan buah pelernya hancur. Di Islam tidak peduli yang namanya ada yang cagaknya 2 sekalipun tetap boleh kalau di Islam itu. Di dalam ada cara-caranya membacanya, ada cara-cara mengajarkannya. Gitu coba aja. mengajarkan, coba apa hikmah apa ketika ada ayat mengatakan orang yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaat Tuhan. Ada hikmah apa, ada pengajaran apa di situ? Silakan. Itu hanya cerita supaya manusia dibilangin tidak ilmiahnya bisa berbuat. apa? Udah Pak, jangan curhat Pak. Ganti pemain lah, Bu Nora. Kok kelasannya gini semua sih? Di dalam Islam itu Pak ya, ketika Allah itu melarang sesuatu, pasti ada sesuatu. Ada ilmiahnya. Ada hikmah. Contoh kayak gini, syarat-syarat menjadi seorang imam, orang yang bibirnya sumbing itu tidak boleh menjadi imam. Apakah ada ilmiahnya? Ada ilmiahnya. Ternyata orang yang bibirnya sumbing itu bacaannya itu kurang baik, kurang bagus, kurang tepat. Jadi tidak boleh. Maka dari itulah ada yang namanya sholat zuhur sama sholat asar yang tidak menggunakan suara. Nah disitulah keadilan Allah. Ilmiahnya jelas di situ. Nah sementara orang yang buah pelernya hancur, ilmiahnya nggak ada sama sekali. Ya, bahkan ya sampai keturunan yang ke-10 anak haram tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Kayaknya Bapak turunan 11 ini. Makanya Bapak boleh masuk jemaat Tuhan. Ya, silakan Pak Filipus. Mau apa silakan. Saya standby aja, sudah dijelaskan kok. Tahu gini aja, Bang Mr. Lee pengen ayat apa yang kita bawakan? Ayat apa? Sebutin aja. Yeskiel. Ayo, saya bawa ayat. Pas di sini. Apa saya yang bawa ayat? Saya aja deh ya. Karena dari tadi membicarakan mengenai soal ini. Tolong dibuka Mr. Lee, Nahum 3 nomor 5. Kenapa hobi Tuhan itu membuka celana dalam? Coba. Bahas yang baik-baik aja lah. Artinya begini.
Bible itu Kalau bukan di kurang baik, bukan? Firman Tuhan kok nggak baik? Itu firman Tuhan kok. Inilah firman Masalahnya Theos, kamu Pak. bahas tentang Alkitab, sedangkan itu kan bukan apa ya, istilah bukan apa kamu, artinya itu orang Kristen. Kamu harus bahas tentang Al-Quran. Nah, itu yang Ini kamu diskusi lintas agama, Pak. Diskusi lintas agama artinya kitab siapapun juga boleh didiskusikan. Kalau Bapak tidak mau mendiskusikan mengenai soal kitab Bapak, mendingan buang saja itu kitabnya. Kami tidak akan membahas. Di dalam Nahum 3, Pak, di dalam Nahum 3 nomor 5, kenapa Tuhan hobinya membuka celana dalam, Pak? Silakan. Terangkan kepada kami. Silakan terangkan kepada kami, Pak. Inilah firman Theos. Tolong dibuka dulu. Nahum 3 nomor 5. Jadi kami ini menanyakan lupa ini ya. Kami bukan memframing, datanya seperti itu. Ketika kita berdiskusi lintas agama, kita mencari yang namanya kebenaran, bukti yang bicara, Pak. Jangan bicara jadi bukti. Kita gunakan data, bukan menggunakan retorika. Silakan baca sama Bapak dulu. Demikianlah firman Theos. Semesta alam, aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Lihatlah, aku akan menjadi lawanmu, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Jemaat silakan duduk. Ya, itulah firman Theos tadi yang dibacakan oleh Ustadz Filipus. Kenapa Puji Tuhan demikian firman Tuhan. Silakan. Teman-teman di tab layar ini bahaya dari tadi. Ya ini goyang ini, ini goyang ini. Mas payudara yang dibahas. Gara-gara siapa ini? Komal goyang ini. Bahas payudara. Entahlah kalian ini. Jangan dipraktekan. Ini gatal gua, gatal ini. Itu belum tumbuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Belum masuk. Selamat siang. Yang digaruk barusan sama yang open cam sama host, yang digaruk barusan sama host itu belum masuk dalam Amsal 789 Kidung Agung 789. Belum ada itu, belum muncul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi selamat siang. Waktu maghrib kita ketemu selamat siang. Sekarang selamat siang itu jamnya mati atau nggak bergerak itu? Saya di Zimbabwe nih. Di Zimbabwe. Masa di Zimbabwe dari tadi siang aja terus. Itu belum dibayar yang Zimbabwe. Jadi kurang berapa? Buat yang udah tab layar sama gift ya. Jazakallah khair. Semoga Allah mengganti keikhlasan dan rezeki kalian yang sudah. Tolong tap layar di bawah ya. Soalnya ini goncang. Begini. Mulai gempa. Bang Dewa. Ya. Mulai saya bertanya. Memangnya di dalam Bible ada kata-kata peler gitu, Bang? Waduh. Ada. Terlambat ini. Gara-gara Bunda Nora ini jadi pusing.